Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 228 hingga bab 233. Bab 228. Apakah kamu masih menganggapnya sebagai pacar? Apakah kamu masih menganggapnya sebagai pacar? Jiang Tian tertawa samar, tidak berlebihan seperti itu. Ini bukan luka yang dalam. Aku punya sedikit bubuk obat, cukup oleskan sedikit dan akan baik-baik saja. Jiang Tian mengeluarkan sebotol bubuk obat dan menaburkannya pada luka. Huang Linger melihat sekeliling, dan akhirnya merobek sepotong dari roknya dan membantu Jiang Tian membalutnya dengan rapi. Melihat tangan kiri Jiang Tian yang terbungkus seperti pangsit, hati Huang Linger dipenuhi kesedihan yang tak terlukiskan. Jika bukan karena dia, Jiang Tian tidak akan terluka. Sejak awal, dia terus memutar ulang adegan barusan di dalam pikirannya. Jiang Tian berlari maju dengan nekat, menggunakan tangannya untuk menahan bilah musuh. Jiang Tian memperhatikan perubahan halus dalam ekspresi Huang Linger, dan tersenyum, "Jangan menatapku dengan mata penuh rasa terima kasih seperti itu, aku berutang padamu pada tahun itu, sekarang kita impas." Kenapa sekarang semuanya begitu jelas? Siapa yang mengira bahwa ketika Huang Linger mendengar ini, dia akan meneteskan dua air mata sebening kristal. Melihat itu, Jiang Tian tidak bisa menahan diri untuk panik. "Aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu." Untuk sesaat, hatinya kacau. Sebelumnya, Jiang Tian telah mencoba menghapus semua ingatannya, tetapi gagal. Luka emosional yang terlalu dalam, akar emosi yang dalam, terlalu banyak kebencian. Jiang Tian berharap menyembuhkan luka cintanya, tetapi hubungan antara pria dan wanita sangatlah rumit. Sekarang tampaknya memang ada kecenderungan seperti itu. Namun, Huang Linger memegang tangan kiri Jiang Tian yang terluka dengan lembut, dengan bantuan air mata. "Apakah sakit?" Jiang Tian perlahan menggelengkan kepalanya. Huang Linger memegang tangan kiri Jiang Tian yang terluka di kedua telapak tangannya dan berkata dengan lembut, "Janjikan satu hal padaku, apapun yang terjadi, kamu harus selalu mencintai dirimu sendiri." Jiang Tian melihat mata Huang Linger yang berkaca-kaca, hatinya beriak, tetapi dia menenangkan diri pada saat berikutnya. Dia mengangguk ringan. "Aku berjanji padamu." Adegan ini membuat Mu Yunqing merasa semakin kecewa terhadap Jiang Tian. "Kamu masih punya suasana hati untuk minum teh dan menggoda gadis pada saat seperti ini?" Mu Yunqing memegang ponsel, hatinya ragu apakah dia harus menelepon pacarnya yang sangat penting untuk meminta bantuan. Namun pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Dia baru saja berinteraksi dengannya dan sedang berkembang selangkah demi selangkah untuk menciptakan citra kelas atas dirinya. Dia ingin memegang suami emas ini di tangannya dan menikah ke dalam kelas kaya serta melambung ke langit. Namun, jika dia tahu bahwa dia sebenarnya memiliki teman yang tidak berharga seperti Jiang Tian, yang bahkan menyebabkan masalah demi seorang gadis, citra dingin dan arogan kelas atas yang dia ciptakan dengan susah payah kemungkinan juga akan hancur. Tepat pada saat itu, sebuah suara arogan terdengar. "Aku dengar ada seseorang yang berkata ingin membuatku takut sampai jatuh ke tanah. Di mana dia?" "Les Strong ada di sini. Yu Qiang." Semua orang menoleh untuk melihat dan tidak bisa menahan diri untuk diam. Mereka semua mundur untuk memberi jalan. Wajah Yu Qiang memerah karena minum dan dia berbau alkohol. Di bawah pengawalan beberapa tuan muda tertua, dia berjalan cepat mendekat. Yu Qiang telah merasa sangat tertekan beberapa hari ini. Pada hari ulang tahun Jiang Changgeng, dia telah memberi Jiang Tian hadiah yang murah hati, tetapi pihak lain justru mengembalikannya setelah itu. Tang Xiaoze dan Bai Choufei juga mengatakan bahwa hadiahnya terlalu buruk dan sama sekali tidak masuk ke mata Master Jiang. Masalah dia menyinggung Jiang Tian belum berakhir. Bahkan Kuo Yinlin pun tidak mau memperhatikannya lagi. Ini membuatnya tidak bisa tidur atau makan, membuatnya gelisah. Apa yang harus dia lakukan jika dia menyinggung monster tua ini? Benar, di matanya, Jiang Tian adalah monster tua. Dia baru sekitar 20 tahun, apalagi yang bisa dia sebut selain monster jika bukan monster? Entah dia dirasuki oleh beberapa iblis, atau dewa abadi bereinkarnasi. Mengenai hal ini, Yu Qiang menjadi semakin yakin. "Bocah, apakah kamu yang tadi menghina aku?" Yu Qiang datang ke sini setiap hari untuk mabuk. Jika tidak dia tidak akan bisa tidur di malam hari. Dia mabuk sampai ke kepala, datang di belakang Jiang Tian, dan membanting meja sambil berteriak, "Apakah kamu ingin mati?" Namun tiba-tiba, dia melihat wajah Jiang Tian dengan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk begitu terkejut hingga jiwanya keluar dari tubuhnya, dan dia menjadi tercengang seperti ayam kayu. "Les Strong, maaf, dia minum terlalu banyak hari ini hingga mengoceh omong kosong. Jangan dimasukkan ke hati."
Zhen Shuai dengan berani maju, terus-menerus membungkuk sambil berbicara baik untuk Jiang Tian. Biarkan dia pergi, mengenai Nie Feng, kami juga akan membayar sup obatnya. Berapapun yang kamu katakan itu. Jiang Tian, cepat minta maaf kepada Les Strong. Semua orang melihat Jiang Tian, berpikir bahwa Jiang Tian akan mengikuti arus dan menyerah. Bahkan Mu Yunqing pun tidak memiliki keberanian untuk melanjutkannya. Tak terduga, kaki Yuqiang menjadi lemas dan kakinya terpeleset. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk seperti seekor katak. Les Strong, ada apa? Ouyang Bin, Hou Longbo dan yang lainnya semua maju untuk menopangnya. Apakah aku seseram itu? Jiang Tian tertawa tanpa sadar. Dapat dikatakan bahwa di depan Yuqiang, dia tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa justru Yuqiang, putra seorang pejabat, yang benar-benar mengetahui bahwa kekuatan puncak seperti Cao Shixiong telah menundukkan kepala kepadanya? Keterkejutan dan teror terhadap Jiang Tian 10 kali lebih kuat daripada yang akan dialami orang biasa. Itu benar-benar mengejutkan. Jiang, Master Jiang, aku benar-benar tidak tahu itu kamu, kalau tidak aku tidak akan berani datang ke sini. Yuqiang meringkuk seperti burung puyuh, seluruh tubuhnya gemetar dan senyumnya menjadi kaku. Semua orang begitu terkejut hingga tidak bisa mempercayainya. Apa yang terjadi? Jiang Tian, anak terlantar dari keluarga Jiang, benar-benar menakuti Les Strong sampai sejauh ini. Ouyang Bin tercengang saat mencubit pahanya. Mungkinkah aku sedang berhalusinasi? Wajah Zheng Xia dipenuhi keterkejutan, kulit kepalanya kesemutan. Apa yang terjadi? Les Strong benar-benar ketakutan olehnya. Zhen Shuai juga tercengang. Senyumnya membeku di wajahnya saat dia menatap Jiang Tian dengan tak percaya. Mungkinkah dia tidak membual, dan benar-benar membunuh San Hao? Bahkan Mu Yunqing tidak mampu mempertahankan ketenangannya. Badai berkecamuk di dalam hatinya. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Bahkan jika dia adalah putra mahkota grup Raja Obat, dia tidak mungkin bisa menekan Yuqiang. Yuqiang, klan Nie akan selesai cepat atau lambat. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Jiang Tian menyeruput air tehnya dengan puas, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidakkah kamu tahu prinsip seorang pria tidak berdiri melawan dinding? Aku mengerti. Aku mengerti. Aku tidak berniat menonjol untuknya. Aku hanya datang ke sini ketika mendengar seseorang memarahiku. Siapa yang mengira itu kamu? Merupakan kehormatanku kamu memarahiku. Wajah pucat Yuqiang menjadi semakin pucat. Keringat dingin mengalir di wajahnya dan tidak peduli bagaimana dia mengusapnya. Dia tidak bisa membersihkannya. Ya, alasan aku memukulnya hari ini adalah karena Nie Feng memaksa temanku datang ke sini. Jika polisi datang, kamu bisa mengatakan beberapa kata keadilan. Jiang Tian berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir. Master Jiang, aku bisa menangani masalah kecil seperti itu. Itu praktis sama seperti bermain. Yuqiang menepuk dadanya dengan keras. Aku masih punya beberapa luka di tanganku. Aku akan pergi dulu. Jiang Tian berdiri dan pergi bersama Huang Linger. Jiang Tian, ada apa denganmu? Kamu menakuti Yuqiang. Zhen Shuai mengikuti dan bertanya dengan bersemangat. Ibuku mendapatkan kembali kendali atas grup Raja Obat, mungkin karena mereka takut pada kekuatannya. Jiang Tian dengan santai memberikan alasan. Dia terlalu malas untuk terus berbicara. Bahkan jika kamu berbicara tentang beberapa kebenaran, pihak lain akan merasa bahwa kamu sedang membual. Kakek Jiang Tian dulu adalah wakil pengawas aula tabib kekaisaran kecil. Mungkin juga baginya untuk mengenal beberapa pemimpin besar di provinsi. Jadi ternyata Bibi Suanging mengendalikan keluarga Jiang. Jiang Tian sekali lagi adalah putra mahkota grup Raja Obat. Beberapa teman muda itu tiba-tiba memahami apa yang terjadi dan mengangguk. Tatapan mereka terhadap Jiang Tian sudah berubah dari sebelumnya. Jiang Tian, maaf untuk apa yang terjadi barusan. Kamu tahu bahwa aku suka bercanda. Zheng Xia bahkan lebih menyesal. Sekarang Jiang Tian telah menjadi putra mahkota grup Raja Obat. Bagaimana mungkin Ouyang Bin bisa dibandingkan dengannya? Sayangnya, dia melewatkan kesempatan besar seperti itu. Inilah manfaat otoritas. Bahkan bisa membuat Yuqiang menundukkan kepala dan mengalah. Bahkan Mu Yunqing membuka mata. Dan pada saat ini, dia menjadi semakin bertekad, wanita tua ini pasti akan mendapatkan tuan muda tertua itu ke dalam tangannya. Ya, menurut pendapatnya, meskipun Jiang Tian telah menjadi putra mahkota, dia masih sedikit kurang jika dibandingkan dengan pacarnya. Ketika Jiang Tian dan kelompoknya berjalan keluar dari pintu, sebuah sosok cantik muncul di pintu masuk dan memandang Jiang Tian dari jauh. Apakah dia Master Jiang? Hehe,
Tidak heran grup Raja Obatmu begitu menonjol akhir-akhir ini. Kemudian, mata indahnya beriak dengan sedikit niat membunuh. Dia berbicara dengan suara rendah dan suram yang hanya bisa didengarnya sendiri. Namun, satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Jinling masih dunia keluarga Mu Rongku. Zhen Shuai mengantar Huang Linger pulang. Melihat Jiang Tian dan putri masuk bersama, Huang Zihui sedikit terkejut, lalu berkata, "Ling Er, kenapa kamu bertemu Profesor Jiang?" "Oh, aku makan di luar malam ini dan kebetulan bertemu Profesor Jiang. Jadi aku ingin membicarakan masa lalu." Huang Linger berkata lembut. "Masa lalu apa? Kamu bahkan mengenal Profesor Jiang sebelumnya." Huang Zihui memberi tempat duduknya dan menuangkan secangkir air teh untuk Jiang Tian, dan berkata dengan suara penuh ketidakpercayaan. "Ngomong-ngomong, Guru Jiang masih seniorku. Pada saat itu, dia jatuh cinta dengan seorang gadis dari kelasku, dan kemudian dia putus denganku. Ketika aku mendengar kuliahnya, rasanya seperti itu." Huang Linger berkata dengan suara manisnya. Hati Jiang Tian dipenuhi kesedihan. Gadis adalah pembohong bawaan, dia bisa mengarang kebohongan seperti itu dalam sekejap mata. Kebetulan sekali. Huang Zihui sama sekali tidak menyadari hubungan antara putri dan Jiang Tian, dia bahkan bertanya dengan wajah penuh keheranan. "Benar." Jiang Tian tertawa canggung, "Ketika aku bertemu Huang Linger, aku ingin menanyakan keadaannya. Singkatnya, itu adalah masa lalu yang sangat memalukan. Aku tidak pernah menyangka bahwa Huang Linger bahkan mengenaliku, dan dalam beberapa tahun terakhir, aku bahkan tidak bisa mengenalinya. Profesor Jiang, silakan minum teh. Kamu pasti lelah mengantar gadis sialan ini pulang." Huang Zihui melihat bahwa teh sudah siap dan memberikannya kepada Jiang Tian, yang segera berterima kasih dan menerimanya dengan kedua tangan. Tepat pada saat ini, Huang Linger tersenyum manis, dan bertanya dengan mata indah berkilau, "Profesor Jiang, apakah kamu masih menganggapnya sebagai pacar?" Bab 229, Rencana Klan Nie. Tangan Jiang Tian bergetar dan air teh jatuh ke lantai. Dia buru-buru berkata padanya dan berdiri untuk mengepel lantai dengan pel. Dia berkata dengan nada meminta maaf, "Lihat betapa cerobohnya aku." Setelah Jiang Tian pergi, Huang Zihui ragu untuk waktu yang lama sebelum menghela napas. "Ling Er, teman sekelas perempuan yang kamu sebutkan tadi, itu kamu, kan?" Huang Linger berdiri di depan jendela. Dia tidak menyangka bahwa pikirannya telah terungkap oleh ayah, sehingga dia sedikit panik dan ingin menangis. Dia diam-diam menyaksikan Jiang Tian dan Zhen Shuai mengemudi pergi. Meskipun Huang Zihui terobsesi dengan belajar, dia bukan kutu buku. Beberapa waktu lalu, ketika Huang Linger pertama kali melihat Jiang Tian, dia memercikkan air ke sepatunya, dan setelah Jiang Tian pergi, dia masih berjongkok di sudut sambil menangis. Hari ketika mereka pergi untuk meminta maaf, Jiang Tian masih menahan mereka. "Apakah kamu pernah diganggu olehnya?" Pembuluh darah di dahi Huang Zihui menonjol. "Tidak." Huang Linger menggelengkan kepalanya, kesedihannya meledak seperti bendungan yang jebol, tidak mampu mengendalikan air mata apapun. "Kalau begitu mari kita akhiri kerja sama laboratorium." Huang Zihui menggertakkan giginya. "Aku tidak membutuhkanmu untuk diperlakukan tidak adil, kamu tidak perlu khawatir tentangku, bahkan jika keluargaku tidak memiliki bantuannya, aku tetap akan bisa bertahan hidup." "Tidak, Ayah." Huang Linger tersedak oleh isak tangis. Wajah cantiknya dipenuhi air mata, dia menyeka air mata dan berkata dengan suara gemetar. "Aku hanya tidak mengerti mengapa aku putus dengannya. Sekarang aku pikir aku mengerti, mungkin aku terlalu keras kepala, tidak cukup lucu, tidak cukup pengertian, dia mengusulkan putus. Itu karena aku tidak cukup baik untuknya. Bukan karena aku dia mencari ayah, tetapi karena dia menghargai bakat ayah." Huang Zihui mulai berpikir bahwa hubungan antara putri dan Jiang Tian hanyalah keterikatan emosional yang normal, dan hatinya terasa sedikit lebih baik. Siapa yang tidak pernah terluka ketika mereka masih muda? Meskipun Huang Zihui melindungi putrinya dari emosi lebih banyak, sebagai pria dewasa, dia jelas tahu bagaimana saling menyakiti ketika sedang jatuh cinta. Biasanya, dia tidak akan bisa mengatakan siapa yang benar atau salah. Dia tidak mengejar masalah itu lebih jauh, dan malah menghibur putri. Masa lalu adalah masa lalu, berhentilah melamun. "Ayah, apakah menurutmu Jiang Tian orang jahat?" Huang Linger mengeringkan air mata dan bertanya dengan bingung. Saat itu, setelah dia dan Jiang Tian putus, dia juga mendengar banyak perbuatan jahat Jiang Tian. Berkelahi, tawuran, kehidupan pribadi menjadi kacau, menindas pria dan wanita, bertindak tanpa kendali dan arogan. Namun, hal yang sama berlaku bagi pria dan wanita yang pernah saling mencintai.
Bahkan jika mereka telah mengakui satu sama lain 1000 kali, mereka tidak bisa menahan diri untuk berpikir untuk pihak lain. Mungkin ada alasan lain baginya untuk menyakitiku seperti ini? Mungkin dia juga memiliki sesuatu yang sulit dikatakan saat itu. Huang Zihui mengerutkan kening dan berkata, saat itu, dia memang seorang pemuda jahat playboy yang tidak berpendidikan dan tidak berguna. Tetapi kamu juga telah melihatnya sendiri beberapa hari terakhir ini. Abhijananya, pengetahuannya, dan ambisinya, mungkin dia memiliki sesuatu yang penting yang harus dia lakukan sehingga dia tidak punya pilihan selain berpisah denganmu. Oh! Huang Linger menjawab. Melihat matanya berkilau, hati Huang Zihui tenggelam. Sebagai seorang pria, dia juga mengerti bahwa bersikap lunak bukanlah kesalahan besar. Dia lebih mengagumi wawasan akademis Jiang Tian tentang pengobatan daripada apapun. Tetapi dia juga berharap putrinya dapat menemukan seorang pria yang setia dan penuh kasih. Dia segera berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi masa lalu adalah masa lalu. Aku dengar dia sudah menikah. Jangan memikirkannya lagi. Dia telah lama mengincar area Forongshan. Jika dia ingin mengembangkan kelompok villa skala besar, itu bisa dikatakan sebagai bisnis yang sangat menguntungkan. Nie Changhai dan Patriark saling berhubungan, dan Clear Sky Conference yang mengendalikan Clear Sky Conference juga memiliki bagian besar dari tanah itu. Ketika kedua keluarga bekerja sama, dengan Clear Sky Conference, organisasi setengah hitam setengah putih, menghalangi orang lain untuk datang merebut potongan lemak ini, para mogul real estate lainnya tidak berani melakukannya. Sebagai seorang tiran, Nie Changhai, yang disebut Nie Setengah Kota, memiliki ambisi besar. Tujuannya adalah memaksa balai kota Jinling untuk terus menurunkan harga lelang, dan pada akhirnya membeli tanah dengan harga yang sangat rendah. Faktanya, dia sudah setengah jalan menuju keberhasilan. Kota Jinling tidak punya pilihan selain menurunkan harga sebidang tanah ini ke jumlah maksimum 10.000 yuan per meter persegi yang dia harapkan. Tetapi hal yang menyedihkan adalah, pada saat ini, grup Raja Obat benar-benar muncul entah dari mana dan merebut sebidang tanah ini. Mereka membuat Nie Changhai lengah. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan, bagaimana keluarga Jiang yang awalnya sekarat tiba-tiba menjadi hidup kembali? Apakah mereka mendapat suntikan darah ayam? Dari mana uangnya berasal? Di ruang belajar, cahaya kuning redup bersinar ke bawah. Nie Changhai bersandar di sofa kulit dengan cerutu di mulutnya. Ekspresinya gelap dan penuh kebencian. Dia merasa bahwa dia sudah menjadi lelucon terbesar di Jinling. Dia menghabiskan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menyusun rencana selama 5 tahun, dan pada akhirnya membantu orang lain melakukannya. Tiba-tiba, pintu ruang belajar didorong terbuka, dan putra sulung, Nie Mingyuan, berjalan mendekat dan berkata dengan lembut, "Ayah, sumber pendanaan telah diselidiki dengan tuntas." "Siapa?" Ye Gufeng dari Jiangbei, serta keluarga Jiang dari 3 keluarga besar Tang Xiaoze, Bai Choufei, dan Kaisar Tiemin, telah bergabung untuk mendukung. Apa? Nie Changhai merasa itu tidak dapat dipercaya. Keluarga Jiang hanyalah keluarga bobrok. Di bawah serangan darinya, keluarga Chen dan keluarga San, mereka hanya memiliki setengah nyawa tersisa. Bagaimana mereka bisa menjalin hubungan dengan kekuatan besar seperti itu? Tetapi dia percaya pada kemampuan putranya. Jangan lihat Nie Mingyuan baru sekitar 30 tahun, dia sudah orang yang berpengalaman. Dia memiliki koneksi luas dan pemikirannya teliti. Tidak mungkin kecerdasannya salah. Itu tidak mungkin. Nie Changhai mengerutkan kening. Mungkinkah keluarga Jiang telah menjadi perwakilan mereka? Beberapa hari terakhir ini, kekuatan selatan 5 punggung gunung bergerak sangat keras, menyerang kota demi kota, sekuat naga. Ayah, Anda salah. Rambut Nie Mingyuan rapi, fisiknya masih sangat baik, wajah tampannya tenang, memancarkan perasaan kebijaksanaan dan kecerdikan. Aku telah menyelidiki dan menemukan bahwa Jiang Tian sangat terkenal bahkan di prefektur Lin. Dapat dikatakan bahwa dia seorang diri mengendalikan seluruh selatan 5 punggung gunung. Itu tidak mungkin. Jiang Tian. Apakah aku belum mengenalnya? Dia sama seperti adikmu Nie Feng. Sampah. Nie Changhai menggelengkan kepalanya dengan yakin. Dia bahkan lebih rendah dari Feng Er, hanya tahu melawan ayam dan anjing berjalan. Dia bahkan memukuli tuan muda tertua yang memutuskan pertunangan, dan diusir keluar dari Jinling oleh. Ayah, lihat video ini. Aku menghabiskan 30 juta untuk membelinya dari seorang kaya di prefektur Lin. Nie Mingyuan mengatur proyektor dengan benar. Segera, sebuah adegan muncul di tirai. Itu adalah video Jiang Tian memukuli seseorang sampai mati di kapal Putri Wei Feng. Meskipun video tidak jelas, dan bahkan bergetar hebat, kekuatan Jiang Tian masih bisa terlihat. Setelah melihatnya,
Wajah Nie Changhai dipenuhi keringat dingin. Setelah diam lama, dia akhirnya berkata dengan suara serak, dia seharusnya kultivator bela diri legendaris. Seharusnya. Wajah Nie Mingyuan juga menunjukkan sedikit keseriusan. Dia membunuh dua Master Mo Haoxiong dan Wei Shuofeng di selatan 5 punggung gunung, dan sekarang, seluruh selatan 5 punggung gunung berada di bawah kendalinya. Selain itu, bocah ini licik dan penuh tipu daya, berulang kali mengatakan bahwa grup Raja Obatnya dan dananya sedang ketat, dan aku telah ditipu olehnya. Anak ini sebenarnya begitu mengerikan. Nie Changhai menghirup udara dingin, kilatan kekerasan melintas di matanya saat dia berkata dengan dingin. Jika dia ingin membalas dendam, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, San Hao dan Chen Bo mati dalam kebingungan, aku curiga dialah yang melakukannya. Nie Mingyuan berkata dengan suara berat, jika dia tahu bahwa alasan keluarga San dan keluarga Chen menekannya adalah karena kita, aku khawatir dia akan datang untuk balas dendam. Itu tidak mungkin. Nie Changhai berkata, operasi terhadap keluarga Jiang ini sangat rapat. Selain pemilik besar di balik layar, hanya 2 patriark, aku dan 4 orang lainnya yang mengetahuinya. San Hao dan Chen Bo hanya mengikuti perintah, mereka bahkan tidak mengetahui tindakan satu sama lain. Jiang Tian bahkan tidak bisa menanyakannya. Singkatnya, aku merasa gerakan yang ditujukan pada keluarga Jiang harus dipercepat. Mata Nie Mingyuan bersinar dengan cahaya dingin tajam saat dia berkata dengan suara berat. Jika kita membiarkannya tumbuh, maka dia akan menjadi bencana bagi harimau. Itu masuk akal. Nie Changhai mengangguk. Tetapi, metode apa yang kita gunakan untuk menghadapi keluarga Jiang? Nie Mingyuan tersenyum tipis dan berkata, untuk menangkap pencuri, kita harus terlebih dahulu menangkap raja. Sekarang, orang yang benar-benar membuat keluarga Jiang sulit bagi kita adalah Jiang Tian. Nie Changhai menganggukkan kepalanya. Tujuannya benar. Tetapi, master mana yang harus kita minta? Ayah, aku dengar kultivator bela diri memiliki tingkat-tingkat kultivasi yang berbeda. Kekuatan dalam bahkan bisa memungkinkannya menghindari peluru, tetapi mungkin tidak bisa menghindari tembakan beruntun. Tetapi tahap kesempurnaan dapat secara paksa bertabrakan dengan senjata termal. Nie Mingyuan berkata, saat ini, kita tidak memiliki petunjuk apapun tentang tingkat kultivasi Jiang Tian. Hal terpenting saat ini seharusnya Clear Sky Conference dan Clear Sky Conference untuk menyelidikinya. Keluarga San akan menjadi pelopor, kita akan menonton pertempuran terlebih dahulu. Nie Changhai mengangguk puas dan berkata, jika Jiang Tian hanya tubuh besi atau kekuatan dalam, maka Clear Sky Conference dapat melenyapkannya tanpa kita melakukan apapun. Mereka memiliki senjata. Tetapi berdasarkan informasi pada video, Jiang Tian seharusnya tahap kesempurnaan. Seseorang seperti dia, yang dikenal sebagai master, sangat sulit ditangani. Bagaimana jika dia benar-benar menggunakan tahap kesempurnaan? Wajah Nie Mingyuan menjadi serius saat dia bertanya. Jika dia benar-benar Grandmaster tahap kesempurnaan. Wajah Nie Changhai menunjukkan sedikit ketakutan, dia terdiam lama, lalu menghela napas. Aku khawatir kita hanya bisa meminta karakter besar itu untuk membantu. Maksudmu, tetua seni bela diri Li Chunfeng? Mata Nie Mingyuan bergetar, dan dia bertanya tanpa sadar. Benar, saat itu aku harus menghabiskan banyak usaha untuk mengirim bibimu ke Li Chunfeng dari Wudang. Nie Changhai mengangguk, ekspresi puas muncul di wajahnya saat dia menghela napas. Sejak tahun 1960-an, ketika senjata nuklir lahir, seni bela diri semuanya bersembunyi, dan Wudang mereka menjadi sekte semi tersembunyi saat ini, tidak dikenal. Tetapi kekuatan Wudang sangat kuat, satu sekte dapat menekan seluruh Tiongkok, dan Li Chunfeng juga salah satu dari 4 tetua besar Wudang. Menurut pengetahuanku, kekuatannya sebanding dengan Ye Zhantian. Ayah, pengaturanmu ini benar-benar terlalu sempurna. Bibi sekarang cukup kuat, bukan? Nie Mingyuan tidak bisa menahan diri untuk memikirkan senyum manis dan memikat itu, tubuh indah dan seksi itu, dan hatinya beriak. Dia selalu dalam pelatihan tertutup. Aku hanya menghubunginya sekali 3 tahun lalu, dan saat itu, dia sudah melangkah ke puncak tahap kesempurnaan. Jejak kesombongan muncul di wajah Nie Changhai, cahaya dingin berkilau di matanya. Banyak orang hanya menganggap klan Nie sebagai keluarga biasa. Tetapi bagaimana mungkin klan Nie tidak memiliki cadangan dan dukungan setelah menguasai Jinling selama bertahun-tahun? Meskipun klan Nie adalah keluarga duniawi, dia memiliki kolosus seperti Wudang sebagai pendukungnya. Jika tidak, setelah bertahun-tahun menderita, klan Nie sudah lama tercerai-berai ke seluruh dunia. Hanya saja dalam keadaan normal, dia tidak perlu menggunakan hubungan ini dengan Wudang. Tetapi hari ini,
Jika dia menggunakan Wudang untuk menghadapi Jiang Tian, bukankah dia akan mati secara tragis dalam hitungan menit? Telepon di meja tiba-tiba berdering, mengejutkan dua orang yang sedang merencanakannya. Nie Changhai mengangkatnya dan ekspresinya berubah. Dia segera berdiri. Apa? Nie Feng terluka oleh Jiang Tian. Nie Changhai bergegas ke rumah sakit rakyat pertama Jinling. Melihat kondisi Nie Feng, hati Nie Changhai terasa sangat sakit seolah ditusuk pisau. Dia begitu marah hingga hampir meledak di tempat. Situasi Tuan Muda Nie tidak terlihat baik. 5 tulang rusuknya patah dan kami telah melakukan yang terbaik untuk memulihkannya. Tidak ada masalah besar. Masalahnya adalah sumber kehidupan Tuan Muda Nie juga ditendang hingga hancur. Setelah mencari setengah hari di pakaiannya, kami hanya menemukan beberapa daging cincang, dan tidak mungkin menyusunnya kembali. Ini mungkin akan memengaruhi fungsi seksual dan kesuburan Tuan Muda Nie. Saya khawatir dia tidak akan bisa menjadi manusiawi di masa depan. Keputusasaan dan kemarahan sepenuhnya menyelimuti tubuh dan pikirannya. Nie Changhai tampak tidak mendengar laporan dokter. Seolah seluruh dunia telah menghilang, hanya menyisakan putra yang sekarat di ranjang rumah sakit. Kepala Nie Changhai terasa pusing, dan dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Untungnya, Nie Mingyuan sempat menopangnya. Ayah, kamu harus tabah. Nie Changhai menenangkan diri dengan sangat sulit, menyeka air matanya, dan berjalan ke bangsal. Melihat putranya yang memakai masker oksigen, dia tersenyum. Xiao Feng, kamu rawat penyakitmu dengan baik, dokter mengatakan kamu akan baik-baik saja, kamu akan pulih. Ayah, jangan berbohong padaku. Mata Nie Feng kosong dan tanpa harapan saat menatap langit-langit. Air mata mengalir di wajahnya dan dia berkata lemah. Aku tahu, Little Dingdingku sudah hilang. Aku sudah menjadi Kasim. Aku tidak bisa lagi menjadi pria, dan tidak bisa lagi melahirkan anak. Mengapa para dokter ini tidak tahu cara mengendalikan berita? Bagaimana jika Nie Feng bunuh diri karena keadaan yang tak tertahankan? Ayah! Suara Nie Feng tersedak emosi. Sig! Nie Changhai segera menjawab. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Aku akan membalas dendam, aku akan membalas dengan kejam, aku akan membuat Jiang Tian hidup lebih buruk daripada mati. Aku ingin mencabik tubuhnya menjadi 1000 bagian, aku ingin menemukan lebih dari 100 pria untuk mencabik semua wanita di keluarga Jiangnya. Mata Nie Feng yang semula redup perlahan mulai bersinar. Itu adalah cahaya ganas, seperti serigala buas memilih manusia untuk dimangsa, yang bahkan membuat hati Nie Changhai bergetar. Jangan khawatir, adik kecil. Mata Nie Mingyuan memerah, dan berkata dengan wajah penuh niat membunuh. Utang ini tidak bisa dimaafkan. Ayah dan aku pasti akan membalas untukmu, jangan khawatir. Di mata orang luar, Nie Feng hanyalah tuan muda tertua yang memalukan, bahkan ada rumor dia berselisih saat berebut kekuasaan. Namun, di dalam klan Nie, mereka tahu bahwa hubungan antara Nie Feng dan kakaknya jauh melampaui saudara biasa. Mereka kehilangan ibu mereka saat kecil dan hidup di jalanan. Mereka harus saling mengandalkan untuk tumbuh perlahan. Dan setelah klan Nie bangkit, Nie Feng mengambil alih semua bisnis gelap klan Nie, membunuh orang dan merampok orang. Dia melakukan segala macam kejahatan dan menjadi tangan kanan Nie Mingyuan. Aku harus hadir saat membunuh Jiang Tian. Aku ingin melihat dia mati dengan mataku sendiri. Nie Feng mengucapkan setiap kata perlahan, kebenciannya meluap hingga ke langit. Tepat saat itu, sekretaris masuk dan berbisik, Nona Su dari keluarga Su, Su Ruocheng, datang untuk berkunjung. Masuk. Ketika Nie Changhai mendengar nama itu, wajahnya menjadi dingin. Dia tidak berani lalai dan segera bergegas keluar untuk menyambut. Latar belakang keluarga Su Jinling sangat misterius. Meskipun terlihat biasa, mereka adalah dunia bawah tanah yang mengendalikan lebih dari setengah Jinling. Mereka dapat menekan Clear Sky Conference dan tidak akan runtuh bahkan jika keluarga Su berdiri 100 tahun. Namun Nie Changhai sangat jelas bahwa keluarga Su adalah keluarga seni bela diri yang benar. Patriark Su Zhenlei dikabarkan telah mencapai tingkat kultivasi penyempurnaan besar tahap kesempurnaan. Dan setelah bertahun-tahun pelatihan tertutup, kekuatannya menjadi lebih kuat lagi, jadi bagaimana dia berani dengan mudah menyinggung kekuatan luar biasa seperti itu? Paman Nie. Saat Su Ruocheng masuk, dia mengepalkan tangan dan membungkuk dengan sopan. Dia sekitar 30 tahun dan memiliki wajah cantik. Dadanya penuh, pinggangnya ramping dan pinggulnya montok. Tubuhnya tinggi langsing, dan temperamennya elegan serta menawan. Jika berjalan di jalan, dia pasti akan membuat pria menoleh kembali. Namun saat matanya berkedip, cahaya terang meledak keluar, dipenuhi niat membunuh yang sangat samar namun dingin,
membuat bahkan rubah tua licik seperti Nie Changhai harus berhati-hati. Setelah bertukar beberapa kata salam sederhana, Su Ruocheng berkata lembut, "Kurasa klan Nie juga telah menerima kabar bahwa Jiang Tian ini adalah seorang ahli seni bela diri. Ya, mungkinkah Nona Su juga mendengarnya?" Mengenai Jiang Tian, Nie Changhai juga berharap mendapatkan beberapa informasi darinya. Nama orang ini terkenal di seluruh selatan 5 punggung gunung, menekan seluruh wilayah, bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Su Ruocheng berkata dengan senyum yang bukan senyum. Hati Nie Changhai tenggelam. Sepertinya rumor itu benar. Su Ruocheng berkata dengan acuh tak acuh. Hanya saja, menurutku legenda tentang Jiang Tian mungkin dilebih-lebihkan. Atau mungkin, tingkat kultivasinya telah menurun. Bagaimana kamu tahu tingkat kultivasinya menurun? Nie Changhai mengerutkan kening. Hehe, itu terlalu sederhana. Su Ruocheng tampak agak meremehkan saat berkata, "Malam ini, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa pengawal Nie Feng memotong telapak tangannya dengan bilah. Terluka padahal puncak tubuh besi tidak takut senjata dingin. Itu membuktikan segalanya." Tingkat kultivasi menurun? Bagaimana mungkin? Ayah dan anak klan Nie tidak berani mempercayainya. Tentu saja, cedera beracun atau metode kultivasi yang tidak tepat dapat menyebabkan penurunan tingkat kultivasi. Su Ruocheng tersenyum tipis. Seolah memikat semua makhluk hidup, rumor mengatakan Jiang Tian telah mengalahkan banyak ahli dunia seni bela diri dan memenangkan banyak pertempuran. Tetapi tidak ada alasan kultivator bela diri tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Ayah dan anak klan Nie setengah percaya setengah ragu. Lesung pipi indah muncul di wajah Su Ruocheng saat dia tertawa. "Izinkan aku mengingatkan Paman Nie, dikabarkan keterampilan medis Jiang Tian juga luar biasa. Dia akan pulih dalam 1 atau 2 bulan. Kamu harus membunuhnya saat dia sakit. Tidak bisa ragu lagi." "Baik, terima kasih Nona Su atas pengingatnya. Aku pasti akan mempertimbangkan saranmu dengan hati-hati." Nie Changhai mengepalkan tangan dan berkata. Su Ruocheng masuk ke mobil bisnis Mercedes-Benz dan meninggalkan rumah sakit. Dia mengambil segelas anggur merah dari lemari pendingin dan menyesapnya. Matanya berkilau dengan cahaya dingin dan keras saat dia berkata dengan senyum tipis. Ketika Jiang Tian memimpin pasukan selatan 5 punggung gunung untuk berhadapan dengan klan Nie Jinling, keluarga San, dan keluarga Chen, mereka akan berada di puncak kekuatan, dan pada hari kedua belah pihak saling merugikan, itu juga hari ayah keluar dari pengasingan. Saat itu, keluarga suku akan dengan berani menghunus pedang dan menyatukan Jinling. Minggu, 1 Juni 2008. Namun hari ini, orang-orang yang bekerja di laboratorium tidak beristirahat. Mereka dengan gugup berkumpul di sekitar Jiang Tian, berdiri di dalam eksperimen di lantai 5 Gedung Sains dan Teknologi Universitas Kedokteran Jinling. Mereka menunggu pelepasan batch pertama pil. Aku bertanya-tanya apakah akan berhasil. Huang Zihui berkeringat deras. Dia sangat gugup hingga wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat. "Profesor Huang, jangan khawatir. Dengan bimbingan Profesor Jiang, kamu pasti akan berhasil menangani panci reaksi ini." Lin Monong juga sangat gugup, tetapi dia tetap menghiburnya dengan senyum manis. Ada laboratorium lebih dari 1000 meter persegi, dan memiliki 5 baris lini produksi. Setiap baris terdiri dari lebih dari selusin ketel reaksi berbentuk aneh dan pipa. Ketel reaksi ini telah memadatkan kebijaksanaan Jiang Tian, Huang Zihui, dan profesor lainnya. 5 baris lini produksi ini masing-masing dibuat untuk pil perubahan bentuk giok gelap untuk pengobatan cedera luar. Pil klasik naga naik untuk transformasi akar tulang tubuh, pil revitalisasi kecil untuk penguatan tubuh, pil pembersih racun untuk penekanan racun, dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa begitu salah satu jenis pil dikeluarkan, itu seperti batu dilempar ke langit dan akan menyapu seluruh pasar medis. Ketika herbal spiritual dimasukkan ke dalam bejana reaksi pertama, bejana reaksi mulai bekerja. Segera, serangkaian suara gemuruh dan getaran ringan terdengar. Api juga mulai menyala, menjilat bagian bawah bejana reaksi. Setelah itu, gumpalan kabut mulai mengalir keluar dari bejana reaksi. Setelah mengembun, ia berubah menjadi cairan berwarna-warni yang mengalir ke dalam pipa kaca panjang dan tipis. Awalnya, cairan ini sangat ringan, tetapi secara bertahap menjadi semakin kental. Akhirnya, ia menjadi seperti permata berkilau dan tembus cahaya. Singkatnya, dia menggunakan prinsip kuali spiritual yang Jiang Tian ketahui untuk menerapkan pengetahuan material dan kimia fisik di bumi guna menciptakan ketel reaksi ini dan mewujudkan produksi massal pil. Kuali spiritual, singkatnya, tungku spiritual. Roh kuali, juga dikenal sebagai roh tungku,
mampu mengumpulkan energi langit dan bumi dan melakukan pemurnian pil secara otomatis. Meskipun ketel reaksi ini disederhanakan dan dibuat menggunakan bahan khusus dari bumi, mereka tidak memiliki efek 100% dari tungku spiritual, tetapi tetap dibuat oleh Jiang Tian dan Huang Zihui dan telah mengubah kebusukan menjadi keajaiban. Mereka juga memiliki efek 70 hingga 80%, yang membuat Jiang Tian sangat puas. Tentu saja, bagian inti rune yang Jiang Tian sebut, jantung tungku, pada panci reaksi diukir oleh Jiang Tian sendiri dan dituangkan roh vital. Memungkinkan konversi energi api normal menjadi energi spiritual dan kemudian mengekstraksi semua energi spiritual dari obat herbal spiritual. Hanya desain dan ukiran, jantung tungku, ini saja sudah memakan waktu 2 hingga 3 bulan bagi Jiang Tian. Jiang Tian percaya bahwa tidak ada seorang pun selain dirinya di dunia ini yang dapat memproduksinya. Bahkan perusahaan teknologi papan atas di dunia pun tidak akan mampu menciptakannya. 10 menit kemudian. Klang, klang, klang. Satu persatu pil merah jatuh ke dalam wadah dan mengeluarkan aroma lembut. Profesor Jiang, kamu harus pergi dan melihat efeknya. Wajah Huang Zihui pahit dan gemetar, seolah dia adalah seorang tahanan yang menunggu keputusan hakim. Jiang Tian mengangguk, ekspresinya tenang saat dia berjalan maju, meraih segenggam pil, dan memindainya dengan indera ilahinya. Profesor Jiang, bagaimana hasilnya? Melihat wajah Jiang Tian tanpa ekspresi, Huang Zihui gugup dan gelisah. Jantungnya berdebar seperti drum. Jiang Tian terdiam sejenak. Akhirnya, senyum puas muncul di wajahnya saat dia berkata, "Berhasil. Pil ini memiliki 1/10 efek obat dari pil yang aku sempurnakan secara pribadi. Akhirnya berhasil." Sorak-sorai meledak. Semua orang gemetar karena kegembiraan. Beberapa melompat-lompat seperti anak kecil, sementara beberapa peneliti wanita bahkan meneteskan air mata. Sudah 4 bulan sejak laboratorium eksperimen didirikan. Banyak hari dan malam semua orang bekerja lembur untuk mengubah rancangan mereka. Banyak orang lupa makan dan menemani keluarga hanya demi eksperimen. Gagal berulang kali, memulai dari awal. Jatuh berulang kali, mengeringkan air mata sebelum bangkit kembali. Mengalami kekecewaan dan desahan tak berdaya berulang kali, tetapi mengepalkan tangan dan mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka bisa melakukannya. Pada saat ini, semuanya telah berubah menjadi air mata panas yang mengalir bebas. Berhasil. Huang Zihui berdiri terpaku, tidak bisa mempercayainya. Profesor Huang, tanpa teorimu, penelitian kami tidak akan berhasil. Jiang Tian berjalan mendekat dan meraih tangannya, lalu mengangkat lengannya sambil berbicara. Bab 231, Ling Er terikat. Huang Zihui sedikit terkejut, dia melihat secercah senyum di wajah Jiang Tian, itu sangat nyata. Profesor Huang, kamu harus memikul tanggung jawab untuk menghidupkan kembali masa depan pengobatan Tiongkok. Setelah Huang Zihui mendengar kata-kata ini, kebisingan di sekitarnya perlahan menghilang, menyisakan gambaran yang sunyi. Dia melihat Jiang Tian melepaskan tangannya dan berjalan keluar dari laboratorium perlahan dengan tangan di belakang punggung. Hanya dia yang berdiri di sana dengan kedua lengan terangkat tinggi, menyambut sorakan dan ucapan selamat dari segala arah. Tanpa bimbinganmu, aku tidak akan bisa berhasil. Kamu yang paling banyak berkontribusi, gumam Huang Zihui sambil melihat punggung Jiang Tian. Profesor Huang, eksperimen ini sangat membuktikan bahwa teori dan teknik ekstraksi ultramikromolekulul benar. Aku percaya bahwa 3 tahun dari sekarang, hadiah Nobel kedokteran akan jatuh ke tanganmu. Wajah Lin Monong penuh kegembiraan, dia mengepalkan tinjunya dengan kuat. Profesor Huang, kamu berhasil. Tak terhitung profesor dan sarjana mengelilingi Huang Zihui sambil bertepuk tangan dan bersorak. Mereka bahkan melemparkannya tinggi ke udara, menangkapnya, lalu melemparkannya lagi. Huang Zihui yang dilempar tinggi ke udara menoleh dan melihat Jiang Tian yang hampir menghilang di pintu. Punggungnya yang kesepian ditarik naik turun oleh sudut pandang yang terus berubah. Kadang tinggi kadang rendah, kadang dekat kadang jauh. Cahaya senja yang menyelimutinya juga berkedip dan meredup. Dalam sekejap, wajah Huang Zihui dipenuhi air mata. Pada jamuan perayaan malam itu, Jiang Tian mengangkat gelas anggurnya dan mengumumkan. Semuanya, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak lagi memegang posisi di Universitas Farmasi Jinling. Aku sudah menyerahkan surat pengunduran diriku. Di masa depan, mata kuliah, ilmu kehidupan dan futuristik, akan diajarkan oleh Profesor Huang Zihui. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Profesor Jiang, bagaimana kamu bisa pergi? Huang Zihui menarik tangan Jiang Tian dan berkata dengan ekspresi bersemangat. Ya,
Kami tidak bisa kehilanganmu. Semua orang berteriak memintanya tinggal. Itu bukan ambisiku. Jiang Tian tertawa, membangun laboratorium ini hanyalah untuk memenuhi keinginan ibuku bagi keluarga Jiang, dan sekarang laboratorium telah berhasil, misiku juga selesai. Sisanya, kalian hanya perlu bekerja sama dengan grup Raja Obat untuk produksi massal hasil laboratorium. Jadi aku tidak akan diperlukan untuk bagian ini. Aku tidak menyangka Profesor Jiang akan pergi secepat ini. Semua orang tahu Jiang Tian selalu menepati janjinya, jadi mereka tidak mencoba membujuk lagi, hanya bisa menghela napas kecewa. Beberapa hari terakhir ini, mereka bersama Jiang Tian siang dan malam, dan sudah mengetahui betapa dalam pendidikannya. Dapat dikatakan teori Jiang Tian adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dalam proses perancangan, eksperimen, dan modifikasi lini produksi, arahan acak Jiang Tian telah memberi mereka pencerahan jauh lebih besar daripada beberapa tahun belajar S2 atau S3. Selama beberapa bulan terakhir, standar akademis Jiang Tian membuat mereka memandangnya dengan hormat, seolah dia telah membuka pintu dunia baru bagi mereka. Huang Zihui berkata dengan penuh semangat. Profesor Jiang, dalam proses pembuatan lini produksi, aku telah menyelesaikan 3 makalah, dan bahkan lolos peninjauan komite akademik majalah Nature. Ketika diterbitkan, aku akan mencantumkanmu sebagai penulis pertama. Apa? Setelah disetujui, Nature akan segera diterbitkan. Banyak sarjana terkejut dan iri. Pada abad ke-19, organisasi ilmiah terkenal Inggris, Kali Club, terdiri dari 9 orang termasuk Huxley. Selain filsuf Herbert Spencer, 8 lainnya adalah anggota Royal Society Inggris. Mereka mendirikan majalah Nature, dan dalam beberapa tahun terakhir statusnya di dunia akademik terus meningkat, bahkan melampaui Scientific American. Majalah Nature memiliki status mitos di dunia sains. Itu bukan hanya kehormatan, tetapi juga bantuan besar untuk promosi dan seleksi. Selama 1 publikasi saja, seseorang bisa menjadi rektor universitas kunci di Tiongkok. Pada dasarnya, dia akan menjadi kandidat populer untuk hadiah Nobel tahun berikutnya. Profesor Huang, aku menghargai niat baikmu. Tidak perlu, semua itu hanya beban bagiku. Jangan lakukan ini, aku sudah muak dengan hal-hal seperti itu. Jiang Tian menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menolak dengan halus. Semua orang tidak percaya, tetapi mereka bisa melihat tekad di matanya. Itu bukan basa-basi atau lelucon. Profesor Jiang, apakah kita tidak akan pernah bertemu lagi? Lin Monong bertanya dengan enggan, matanya sedikit memerah. Saat itu, semua orang memandang Jiang Tian dengan sedih, seperti sekelompok wanita yang ditinggalkan. Jangan menatapku begitu penuh perasaan. Jiang Tian merinding oleh tatapan mereka. Cih! Lin Monong memutar matanya padanya. Oh ya, aku hampir lupa soal laboratorium. Jiang Tian berkata dengan wajah serius. Moding, kedepannya kamu akan menjadi wakil direktur laboratorium. Jangan sombong, kamu hanya asisten Profesor Huang. Sungguh. Lin Monong sangat gembira. Dia seperti mendapatkan emas. Laboratorium dengan investasi lebih dari 100 juta seperti ini jarang ada di seluruh institusi Tiongkok. Dulu, mentornya pernah dibajak oleh universitas lain hanya dengan laboratorium investasi 7 juta. Bahkan dia tidak terlalu peduli saat itu. Tetapi sekarang, dia benar-benar menjadi wakil direktur laboratorium yang cerah ini, mengendalikan dana penelitian lebih dari 100 juta. Selain itu, gaji tahunannya juga ratusan ribu. Meskipun aku bukan lagi guru, aku akan sesekali mengunjungi laboratorium. Semua orang masih bisa melihatku. Aku harap kalian belajar dengan baik dan bekerja dengan baik. Setelah Jiang Tian menghabiskan gelas anggur terakhir, dia bersiap pergi. Namun pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Jiang Tian melihat itu panggilan dari Huang Linger dan mengangkatnya. Namun pihak lain tidak bersuara. Saat Jiang Tian mengira Huang Linger tidak sengaja menekan nomor, suara rendah keluar dari seberang. Jiang Tian. Itu kamu. Ingatan Jiang Tian luar biasa. Dia langsung mengenali suara itu milik Nie Feng, dan segera muncul firasat buruk. Hehe, sebenarnya tidak ada apa-apa dengan panggilan ini. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku aman. Nada Nie Feng sangat sinis, terdengar seperti Kasim tua. Kalian makan saja pelan-pelan, aku masih ada urusan. Jiang Tian memberi isyarat, jangan mengantarku, dengan tangan sebelum berjalan cepat keluar. Di mana Huang Linger? Begitu keluar dari aula makan, suara Jiang Tian terdengar seperti dari kedalaman neraka. Dingin dan tajam. Huang Linger? Oh, dia di sini. Aku meminjam ponselnya untuk meneleponmu.
Nanti aku kembalikan padanya. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan membuatmu tahu apa artinya menguliti dan mencabik tulang. Jiang Tian mengaum dengan niat membunuh. Dalam sekejap, tanah beton di bawah kakinya retak dengan suara kaca. Pada saat ini, lengan bajunya mengembang, gelombang niat membunuh kuat menyebar ke segala arah. Begitu daun gugur memasuki area ini, langsung berubah menjadi bubuk halus. Dapat dikatakan Jiang Tian dipenuhi rasa bersalah terhadap Huang Linger. Di kehidupan sebelumnya, hanya ketika dia menjanjikan kenaikan gaji 2 juta kepada Huang Linger, dia berani meminjam uang dari Nie Feng untuk membeli peralatan bagi ayahnya. Kekejaman Jiang Tian membuatnya depresi, kehilangan kepercayaan pada orang lain, dan mendorongnya ke pusaran utang. Singkatnya, jika dia tidak pernah bertemu Jiang Tian, dia akan menjalani hidup yang bahagia dan damai. Meskipun Jiang Tian sangat setia pada King Er dan tidak akan mengembangkan perasaan padanya. Namun sejak hari dia melihat Huang Linger, dia diam-diam bersumpah akan melindunginya seperti adik perempuan sendiri, dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Nie Feng di ujung telepon tertawa keras. Jangan terburu-buru, aku hanya mengobrol dengannya dan mengatakan dia akan mengembalikan uangnya. Aku menyuruhnya memberitahumu. Jiang Tian menyalakan volume ponsel ke maksimum. Namun setelah mendengarkan sebentar, dia hanya mendengar suara gesekan samar. Tidak ada kata-kata. Pah! Suara tajam terdengar. Kemudian suara ancaman Nie Feng keluar dari ponsel. Bicara, Jalang. Namun setelah dia selesai berbicara, tetap tidak ada suara dari ujung lain, seolah Nie Feng berbicara ke udara. Jiang Tian menunggu sebentar, tetapi masih tidak ada gerakan. Tak lama kemudian, terdengar lagi suara, pal, tamparan keras. Aku menyuruhmu bicara. Suara ganas Nie Feng terdengar lagi. Semakin Jiang Tian mendengar, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Dia segera berteriak. Ling Er? Huang Linger, kamu baik-baik saja. Di sisi lain telepon. Huang Linger duduk di sofa, terikat erat hingga wajahnya merah bengkak, darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Jimat giok di pergelangan tangannya sudah hancur berkeping-keping. Jimat ini telah menanggung banyak pukulan dan luka untuknya. Jika bukan karena jimat itu, dia sudah mati. Awalnya Nie Feng ingin membunuh Huang Linger dulu lalu Jiang Tian. Di belakang Nie Feng berdiri deretan pria kekar. Semuanya ganas dan jahat. Nie Feng terus memukul dan mengancamnya, menyuruhnya berbicara dengan Jiang Tian. Namun Huang Linger hanya duduk di sana dengan tatapan tenang dan tegas. Tidak peduli seberapa keras Nie Feng memukulnya, dia tidak bersuara. Sial, Laozi benar-benar kagum, Jalang kecil. Kamu bahkan bisa menjual perasaanmu untuknya. Betapa murahnya kamu. Bicara. Suruh dia datang menyelamatkanmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Nie Feng menarik rambut Huang Linger dengan seluruh kekuatannya, mengancam dengan kejam. Kakinya dijepit pada kaki sofa sehingga tidak bisa bergerak. Sehelai rambut bahkan tercabut oleh Nie Feng, membuatnya akhirnya mengeluarkan jeritan menyayat. Mungkin dia sadar Jiang Tian mendengarnya dan tidak bisa menahannya lagi, dia membuka mulut dan berteriak keras. Jiang Tian, jangan datang. Mereka punya senjata, panggil polisi. Panggil polisi. Nie Feng menampar wajah Huang Linger dan berkata marah. Kau jalang busuk, masih berani bermain trik. Tutup mulutnya dengan lakban. Jiang Tian, kamu juga tahu, bahkan jika kamu memanggil polisi itu tidak berguna. Nie Feng tidak lagi memperhatikan Huang Linger. Dia melihat ponsel dan berkata dengan nada kejam. Ada ratusan pasukan kematian di bawah klan Nie. Bahkan jika polisi menangkapku, aku bisa mencari siapapun untuk menghentikannya. Tetapi begitu polisi datang, dia pasti mati. Jangan khawatir. Aku akan datang sendiri. Mata Jiang Tian menjadi dingin. Kakinya mendorong tanah, dan seperti naga murka dia melesat ke langit, melompat ke puncak gedung. Kemudian, seperti anak panah, sosoknya melesat melintasi langit kota dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Bab 232, Maaf aku terlambat. Maaf, aku terlambat. Sial, mungkinkah bocah ini tidak datang lagi? Aku bahkan belum mengatakan di mana kita berada sebelum dia memutus telepon. Gerutu Nie Feng. Hati Huang Linger tenggelam, ujung hidungnya mulai terasa asam, dan air mata sebening kristal berkumpul serta berkilau di matanya. Dia seharusnya tidak datang. Ya, aku dengar kekasihnya sangat mampu, adalah ketua Zhao S Pharmaceutical Co., Ltd., juga cantik, perhatian dan pengertian, bagaimana mungkin dia peduli padaku? Aku hanya dorongan sesaat.
Dia tidak ingin Jiang Tian datang, tetapi dia tidak tahu mengapa. Namun dia merasa sangat kecewa ketika mengetahui Jiang Tian benar-benar tidak datang. Bajingan! Nie Feng menggelengkan kepala, tampak murung. Dia berjalan ke jendela dan melihat pemandangan di luar sambil memikirkan pengaturannya. Harus dikatakan, Nie Feng telah berada di Clear Sky Conference selama beberapa tahun, dan memilih tempat yang bagus untuk membuang orang dan mayat. Ini adalah bangunan mangkrak terkenal di zona pengembangan ekonomi Jinling. Struktur utama bangunan sudah diperbaiki setengah jalan, tetapi dinding luar dan pekerjaan lainnya belum dilakukan. Pemilik bangunan ini awalnya adalah orang Hong Kong dan rencananya membangun pabrik chip. Namun, entah mengapa, ketika bangunan belum selesai dan hanya setengah jadi, dia melarikan diri. Mungkin pada era ini, chip AI tidak menghasilkan banyak uang di Tiongkok. Karena telah terbengkalai selama 3 atau 4 tahun, pabrik itu ditumbuhi rumput liar, anjing dan kucing liar berkeliaran di mana-mana, dan gedung kantor tampak semakin kumuh. Setahun yang lalu, ada orang yang melompat dari gedung untuk bunuh diri di sini. Selain itu, ada berbagai legenda urban tentang hantu saling membunuh, sehingga orang biasa tidak berani menginjakkan kaki ke tempat ini. Bunuh 1 atau 2 orang, siram bensin dan hancurkan. Polisi tidak akan pernah menemukan apapun. Sebenarnya, Nie Feng telah menunggu ayah membalas dendam untuknya. Tetapi setelah menunggu 3 bulan, mereka masih belum bergerak. Pergerakan Jiang Tian sangat rahasia, sulit menemukan tempat tinggalnya. Dan ketika dia berada di Universitas Farmasi Jinling, dia selalu muncul dalam kelompok. Karena tidak bisa menangkapnya, lebih baik menangkap Huang Linger yang memiliki hubungan dekat dengannya untuk memancingnya keluar. Xiao Feng, kulit gadis ini benar-benar bagus. Bagaimanapun, dia dikembangkan oleh bajingan Jiang Tian saat masih di universitas. San Lingyu berusia sekitar 40 tahun, bertubuh tinggi dengan bekas luka di wajah seperti cacing tanah yang menyeramkan. Luka itu membentang dari alis kiri hingga pipi kanan, membuatnya memancarkan aura tajam dan ganas. Dia tidak menoleh melihat Huang Linger di sofa. Lausanku sudah bermain dengan begitu banyak mahasiswi selama bertahun-tahun, tapi belum pernah melihat yang secantik ini. Aku benar-benar ingin mencicipinya. Paman ketiga, jika ingin bermain, setelah Jiang Tian disingkirkan, lakukan saja sesukamu. Nie Feng menggelengkan kepala, lalu menatap Huang Linger dengan aneh. Gadis ini sangat aneh. Ya, beberapa kali anak buahnya mencoba memukul dan menyerang Huang Linger, tetapi mereka semua terpental secara misterius. Salah satu bahkan patah tulang rusuk. Apa hebatnya Jiang Tian itu? Aku kenal dia, dia hanya sampah. San Lingyu berkata dengan jijik, aku ingat 5 atau 6 tahun lalu, dia masih kuliah. Pemilik wanita itu cukup genit. Kamu tahu aku sudah lama berkecimpung. Jiang Tian si nekat ini hanya menggoda dia. Aku hendak memberi dia 3 pukulan besar. Dia bahkan tidak berani kentut dan langsung pergi. Haha. Ayolah. Itu dulu. Nie Feng memutar matanya dan berkata sambil mengerutkan kening. Jiang Tian sekarang sangat aneh. Hari itu di klub murid Chayenne, kakiku ditendang olehnya hingga terbang 8 meter. Beberapa tulang rusukku patah. Bahkan beberapa anak buahku bukan tandingannya. Orang ini jelas seorang ahli. Praktisi? Sehebat apapun dia, apakah bisa lebih kuat dari pistol? Bisa menghentikan pistol, tapi apakah bisa menghentikan baret? San Lingyu tertawa bangga. Baret, tahu artinya? Hehe, aku pernah memainkan ini. Dengan senjata ini, setengah tubuh manusia akan hancur. Bahkan jika tubuhnya terbuat dari besi, berapa paku yang bisa menahannya? Meskipun menurut Su Ruocheng tingkat kultivasi Jiang Tian telah merosot, Nie Feng bukan orang ceroboh. Kali ini dia meminta Presiden Clear Sky Conference saat ini, Paman San Hao, saudara keluarga San Lingyu, yang harus dipanggil Paman, untuk membantu secara pribadi. Musim dingin lalu, San Hao menghilang secara misterius. Menurut sekretaris, San Hao malam itu ingin melihat pabrik farmasi Sisia milik Zhang Wanqing, tetapi dia menghilang malam itu. Tang Xiaoze yang pergi bersamanya mengatakan San Hao diculik sekelompok orang asing. Namun ketika keluarga San melapor ke polisi dan menyelidiki sekitar Fengyi Menshan, tidak ditemukan kendaraan atau orang mencurigakan. Yang penting, pemilik juga melarikan diri di tengah malam. Kemudian mereka menyebarkan berita bahwa keluarga Jiang, Tang Xiaoze, dan lainnya dari Sheep City bergabung mengambil alih Forongshan. Selain itu, mereka mengetahui dari klan Nie bahwa Jiang Tian adalah seorang ahli seni bela diri. Keluarga San bukan idiot. Sangat mungkin hilangnya San Hao terkait Jiang Tian. San Lingyu membenci Jiang Tian sampai ke tulang. Bagaimana mungkin dia tidak membalas kematian putranya? Belum lagi para ahli Clear Sky Conference dikerahkan penuh,
Mereka bahkan mengundang 3 penembak jitu asing dengan senapan baret untuk menembak mati Jiang Tian. Kamu mengerti tokoh seni bela diri? Keberadaan seperti bibiku. Nie Feng berkata serius. Aku pernah melihatnya menerima peluru dengan tangan kosong. Seperti dewa. Tokoh seni bela diri. Benarkah sehebat itu? Bagaimana mungkin? San Lingyu tidak berani percaya, terkejut. Secara logika Jiang Tian juga seharusnya punya kekuatan itu, tapi sekarang kultivasinya menurun, senjata api seharusnya bisa membunuhnya. Mata Nie Feng berkilau dingin, dia tertawa sinis. Ini juga kesempatan terbaik kita untuk menyingkirkannya. Singkatnya, jangan pernah lengah. Ini kesempatan langka. Kali ini yang disiapkan semuanya penembak jitu. Tidak akan ada masalah. Aku hanya takut dia tidak berani datang, kata San Lingyu. Paman ketiga, bocah itu datang. Tiba-tiba suara pengintai rahasia terdengar dari mikrofon. Pengintai ini berada di atap gedung tetangga, mengawasi seluruh area pabrik. Sosok tinggi dengan cepat muncul di bangunan mangkrak yang bocor di mana-mana. Jiang Heavens. Saat melihat Jiang Tian, Huang Linger menggelengkan kepala dan berteriak sekuat tenaga. Tetapi mulutnya dilakban dan hanya bisa mengeluarkan suara samar. Matanya penuh kecemasan dan keputusasaan. Jiang Tian melihat tubuhnya penuh luka, rambutnya berantakan, dan matanya penuh rasa sakit serta putus asa. Jelas dia telah sangat menderita. Maaf aku terlambat. Lantai kosong dipenuhi rangka jendela aluminium, balok beton, kantong semen, dan rangka baja. Sudah larut malam, tetapi beberapa lampu di tanah memancarkan berkas cahaya ke langit-langit. Nyamuk beterbangan di sekitar. Jiang Tian berjarak sekitar 100 meter dari Huang Linger, tetapi dia masih bisa mendengar rintihan tertahannya. Huang Linger menggelengkan kepala dengan putus asa, mencoba menggunakan matanya untuk mengusir sosok yang berjalan mendekat. Namun mulutnya tersegel rapat dan tidak bisa bersuara. Dalam keputusasaan, air matanya jatuh satu demi satu. Jiang Tian benar-benar datang sendirian. Dia tidak memanggil polisi. Huang Linger merasa tersentuh sekaligus putus asa. Dia baru saja melihat mereka mengatur para penembak. Setidaknya ada 7 atau 8 senjata di dalam gedung, dan bahkan 3 penembak jitu di atap gedung kantor luar. Apa gunanya Jiang Tian datang sendirian? Bagaimana mungkin dia menjadi tandingan mereka? Namun dia merasa aneh bahwa dia justru terharu. Itu perasaan yang merobek hati dan paru-paru. Dulu dia membencinya sampai ke tulang, tetapi sekarang nyawanya terancam, dia masih tidak ingin melihatnya dalam bahaya. Jiang Tian, aku benar-benar tidak menyangka kamu ternyata benih sentimental. Benar-benar datang sendirian demi kekasih kecilmu. Keberanianmu besar. Tiba-tiba Nie Feng tertegun sejenak lalu tertawa keras. Tawanya penuh kebencian dan permusuhan. Suaranya tajam dan serak, seperti menggores panci besi. Apa yang perlu ditakuti? Mata Jiang Tian dingin, seolah melihat semut, dan berkata dengan penuh penghinaan. Hanya beberapa tongkat api, kamu pikir bisa menyakitiku? Melihat Jiang Tian begitu yakin bahkan mengetahui keberadaan penembak, Nie Feng tertegun sejenak. Tetapi segera tertawa terbahak seolah mendengar lelucon besar. Haha, kamu benar-benar sombong. Aku tahu kamu ahli, tetapi kultivasimu sudah merosot drastis. Terakhir kali telapak tanganku melukaimu, kamu masih berani menghadapi senjata api? Lucu sekali. Saat Nie Feng tertawa keras, mata San Lingyu berkilat tajam. Dengan tangan di belakang punggung, dia memberi isyarat kepada 7 atau 8 penembak untuk menembak. Meremehkan musuh secara strategis, tetapi memperhatikan secara taktis. San Lingyu, yang sudah membunuh di jalanan sejak usia 18 tahun, bisa disebut sangat berpengalaman. Dialah pendiri Clear Sky Conference. Setelah berbagai pertempuran berdarah dan hilangnya San Hao, dia kembali memimpin. San Lingyu paham bahwa bahkan kelinci pun menggunakan seluruh kekuatannya. Jiang Tian berani datang sendirian. Jika bukan gila, pasti punya sandaran. Selain itu, dikabarkan Jiang Tian punya kemampuan? Jika tidak berhati-hati, bisa gagal. Itu pistol. Huang Linger melihat isyarat tangan San Lingyu, dan 7 atau 8 penembak menarik pistol dari pinggang mereka. Saat itu, air mata Huang Linger mengalir seperti bendungan jebol. Dia sangat ingin memperingatkan Jiang Tian, tetapi tidak bisa bersuara atau bergerak. Sangat kejam. Sangat kejam. Dia hanya bisa membuka mata lebar-lebar dan berkedip putus asa agar Jiang Tian segera lari. Namun melalui matanya yang buram, dia melihat mata Jiang Tian sangat tenang, bahkan sedikit kasihan. Ling Er, tutup matamu.
Ketika Jiang Tian mengatakan itu, penembak Clear Sky Conference berjuluk Kulit Hitam sudah menarik pistol dengan kecepatan tercepat. Dia membidik Jiang Tian, menarik pelatuk sampai habis, dan menembak tanpa ragu. Bab 233, Perikarp. Pistol bergerak maju mundur dengan cepat, selongsong peluru oranye melompat keluar dari lubang peluru dengan suhu yang membakar, lalu memantul di tanah. 15 peluru ditembakkan terus-menerus dari jarak dekat, cukup untuk menekan senapan semi-otomatis, dan hanya butuh beberapa detik bagi Hei Pi untuk menghabiskan seluruh peluru. Dia menggunakan pistol militer semi-otomatis ukuran penuh SIG P226 yang dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan senjata Jerman Siegfried Sauer. Bentuknya tegas, kasar, dan kuat. Selain itu, pistol ini menggunakan peluru pistol 9 mm Parabellum, yang jauh lebih kuat daripada peluru pistol 7,62 model 64 milik Tiongkok. Hei Pi sebelumnya bekerja di luar negeri selama 3 tahun sebagai tentara bayaran. Kemampuan menembaknya tidak buruk, dan dengan jarak sedekat ini, tidak mungkin meleset. Bahkan jika tubuhnya terbuat dari besi, dia pasti mati. 2 juta. Hei Pi sangat bersemangat, senyum perlahan muncul di sudut mulutnya. Untuk pembunuhan ini, keluarga San dan Nie Feng menawarkan hadiah besar 10 juta emas, dan pembunuh pertama mendapatkan lebih dari 2 juta. Namun sebelum sempat menikmati kegembiraan itu, seluruh wajahnya membeku dan dia tidak bisa tersenyum lagi. Jiang Tian mengangkat tangan dan mendorong, membuat 15 peluru berhenti melayang di udara dengan mengejutkan. Sial! Melihat pemandangan mengerikan ini, Hei Pi ketakutan hingga berteriak. Jiwanya seolah keluar dari tubuh, kakinya lemas, bahkan tidak berani duduk di tanah. Untuk sesaat dia kacau total. Tidak tahu harus kabur atau mengisi peluru lagi dan menembak. Peluru tidak bisa membunuhnya. Pupil Nie Feng juga menyusut tajam. Dia bergumam dengan putus asa, sial, wanita Su Ruocheng itu memberikan informasi salah. Apakah bocah ini sudah memulihkan kultivasinya? Kalian berdiri apalagi? Tembak. Sebenarnya, pada saat itu San Lingyu juga terkejut. Tetapi bagaimanapun dia adalah orang yang telah membunuh banyak orang. Tanpa ragu dia mengeluarkan senapan dengan laras pendek seperti gergaji dan melemparkannya ke depan. Sekejap, puluhan bola baja dan peluru tabung membentuk kipas dan meluncur menuju Jiang Tian. Pada saat yang sama, penembak lain juga bereaksi dan menembak bersama-sama. Ada yang menggunakan pistol, ada yang menggunakan senjata lebih besar. Tiba-tiba, suara tembakan meledak seperti badai. Sekelompok peluru putih melesat ke arah Jiang Tian seperti hujan deras. San Lingyu yakin, meskipun Jiang Tian adalah apa yang disebut ahli seni bela diri, dia tidak mungkin menahan daya tembak sekejam ini. Kalian mencari kematian. Pada saat ini Jiang Tian akhirnya bergerak. Tangan kanannya mendorong ke depan, roh vital bergetar. Saat tangan kanannya turun, semua peluru panas jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Sebelum siapapun bereaksi, dia mengangkat kedua tangan dan menembakkan puluhan bilah angin transparan yang terbang ke atas dan ke bawah. Gelombang darah bergejolak. Bilah angin memotong seperti pisau panas ke mentega, mencabik sebagian besar penembak menjadi berkeping-keping. Bau darah yang menusuk memenuhi udara saat tubuh-tubuh jatuh, debu beterbangan, dan percikan merah memenuhi langit. Pemandangannya sangat berdarah. Aku pergi. Melihat ini, Nie Feng menjerit seperti gadis kecil, mundur tersandung, lalu jatuh karena tersandung beton. 8 penembak mati begitu saja? Bahkan senapan tidak bisa membunuh Jiang Tian? Apakah dia masih manusia? Seluruh tubuh Nie Feng gemetar, bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Dia hanya bisa merangkak mundur sambil menatap Jiang Tian. San Lingyu menarik pelatuk, tetapi tidak terdengar tembakan. Melihat ke bawah, dia baru sadar senapannya sudah terpotong oleh Jiang Tian dengan satu ayunan tangan. Sniper! Tembak! San Lingyu ketakutan dan langsung berlari ke tangga sambil berteriak melalui earphone. Dia tidak lagi berharap sniper bisa membunuh Jiang Tian. Bahkan dengan baret, dia tidak percaya diri. Dia hanya berharap sniper bisa menekan Jiang Tian agar dia punya waktu kabur. Namun dia salah. Sniper di gedung tinggi sekitar sudah lama menjadi pasta daging oleh Jiang Tian saat dia terbang tadi. Mereka bahkan tidak sempat berteriak atau memperingatkan. Jiang Tian melambaikan tangan. Ci! Sebilah-bilah angin tipis jatuh ke kepala San Lingyu seperti sungai bintang dari langit. Suara, Ci, terdengar. San Lingyu berlari 3 meter lagi sebelum tubuhnya tiba-tiba terbelah dua. Dalam semburan darah, 2 bagian tubuh jatuh ke tanah. Jiang Tian, jangan bunuh aku. Melihat ini, Nie Feng ketakutan hebat. Dia kencing di tempat,
mundur sambil memohon. Matanya penuh ketakutan mendalam. Ya, saat ini di matanya Jiang Tian seperti dewa iblis dari neraka. Jiang Tian, berhenti. Ini salah paham. Maafkan nyawa anjing anakku, aku pasti akan memberimu penjelasan. Pada saat itu, Nie Changhai, San Lingfei dari keluarga San, dan yang lainnya yang bergegas datang berteriak keras. Aku sudah memperingatkan kalian agar tidak memprovokasiku. Jiang Tian berjalan mendekat ke Nie Feng dan berkata dingin. Bahkan jika ingin menjadi musuhku, kalian tidak boleh menyentuh keluarga atau temanku. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Jika kamu berani membunuh anakku, klan Nie, keluarga Chen, dan keluarga San akan bersatu memusnahkan 9 generasi keluarga Jiang. Selain itu, adikku adalah murid sekte semi tersembunyi Wudang, bukan seseorang yang bisa kamu singgung. Wajah Nie Changhai suram. Melihat memohon tidak berguna, dia langsung mengancam. Semua orang menatap Jiang Tian dengan tegang, tidak ada yang mengira dia berani membunuh di tempat. Bagaimanapun aliansi keluarga besar itu sangat menakutkan, belum lagi dukungan Wudang. Namun yang mengejutkan mereka adalah Jiang Tian sama sekali tidak mempedulikan ancaman itu. Dia bahkan tidak melihat Nie Changhai, hanya menatap Nie Feng dan berkata dingin. Nie Feng, ingat apa yang pernah kukatakan? Jika kamu berani menyentuh Huang Linger, aku akan mencabik tulang dan kulitmu. Jiang Tian, kamu berani. Sebelum ancaman selesai, Jiang Tian mengulurkan tangan dan mencengkeram. Jarinya menembus tengkorak Nie Feng seperti bor baja. Aku tidak pernah ingkar janji. Suara Jiang Tian dingin seperti bisikan iblis dari neraka. Jiang Tian, tidak. Jeritan Nie Feng menggema saat Jiang Tian menarik kepalanya bersama tulang belakangnya, darah menyembur deras. Dengan satu gerakan ringan tangan lain, kulit Nie Feng terkelupas seperti kelinci yang dikuliti, menyisakan otot merah mentah. Mata Nie Feng terbuka lebar, penuh ketakutan dan rasa sakit, seolah tidak percaya dia mati seperti ini. Nie Changhai, kamu tidak punya kualifikasi untuk mengancamku. Semua orang terdiam. Di bawah tatapan panik mereka, Jiang Tian melempar kepala Nie Feng ke tanah. Wudang, sekte semi tersembunyi? Mengapa aku harus takut? Bahkan jika pemimpin Wudang datang sendiri, aku tetap akan membunuhnya dengan satu tebasan. Aku menunggu kalian membalas dendam. Suasana menjadi sunyi total. Nie Changhai terduduk di tanah sambil menangis. San Lingyun menahan napas, tidak berani bersuara. Orang-orang yang mereka bawa adalah tulang punggung Clear Sky Conference, pembunuh tanpa ragu. Namun sekarang mereka semua merinding dan berkeringat dingin. Mereka belum pernah melihat metode pembunuhan sekejam ini. Setelah itu, Jiang Tian memotong tali yang mengikat Huang Linger dengan bilah angin, memeluk punggungnya dengan satu tangan dan mengangkat kakinya dengan tangan lain, lalu membawanya pergi. Saat pandangannya menyapu mereka, semua orang mundur memberi jalan. Ketika Jiang Tian lewat, orang-orang Clear Sky Conference bahkan tidak berani bernapas keras. Mereka menempel di dinding, menunduk, tidak berani menatap matanya. Tidak diketahui berapa banyak hati yang berdebar ketakutan. Orang ini bahkan berani membunuh Nie Feng, berarti memusuhi keluarga besar. Selain itu, dia membantai para penembak hingga menjadi sungai darah. Banyak anggota Clear Sky Conference diam-diam bersyukur tidak ikut misi ini. Setelah Jiang Tian menghilang, Nie Mingyuan membantu ayahnya berdiri dan berkata gemetar. Ayah, kamu harus tabah. Su Ruocheng menipuku. Nie Changhai menghentakkan dada dengan marah. Bahkan peluru tidak bisa membunuhnya. Sniper pun tidak. Ini disebut kultivasi tubuh besi? Dia jelas menyesatkanku. San Lingyun mengepalkan tangan dengan kebencian besar. Jiang Tian terlalu kejam. Aku akan membunuhnya dan membalas dendam untuk anakku. Paman, tenang. Nie Mingyuan tetap tenang dan berkata. Sekarang jelas Jiang Tian bukan keberadaan biasa. Pembunuh biasa tidak berguna. Jika menyerang lagi, hanya bunuh diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang terpenting sekarang adalah menghubungi Wudang dan meminta bibiku Li Chunfeng turun gunung, untuk menekan Jiang Tian. Dia melanjutkan dengan tenang. Sementara itu, kita tidak boleh membiarkan Jiang Tian tenang. Kita beritahu Su Ruocheng bahwa dia sudah terluka parah oleh kita. Dia pasti akan menyerang Jiang Tian. Kalau berhasil membunuhnya bagus, kalau tidak pun akan menahannya dan memberi kita waktu. Selain itu, kita harus menggunakan tim modal puncak untuk menekan keluarga Jiang di pasar. Jiang Tian hanya satu orang, dia pasti tidak bisa menahannya. Bersambung.